Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bang Udin. Hehehe. Kali ini kita akan membahas materi tentang materi sejarah kebudayaan Islam kelas 4 semester 1. KD-nya yaitu tentang dakwah Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Baik, disimak ya anak-anak sekalian. Jadi Nabi Muhammad SAW setelah menikah dengan Siti Khadijah, beliau banyak berdiam diri, berhalawat di Gua Hiro di dekat Bekasi itu. Jadi hampir setiap hari, setiap minggu dia selalu bolak-balik dari rumah beliau ke gua tersebut. Dia tujuannya untuk berhalawat dan bertahanus, untuk berpikir kenapa orang-orang Mekah akhlaknya seperti itu. Nah, setelah sekian lama bertahanus atau berhalawat, Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadan, ada yang bilang 17 Ramadan, ada lagi yang malam Lailatul Qadar, malaikat Jibril turun kepada beliau Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 pada malam hari di Gua Hiro. Nabi Muhammad di situ ketakutan beliau. Sampai malaikat Jibril memeluk beliau. Iqra ya Muhammad. Iqra ya Muhammad. Iqra ya Muhammad, sampai 3 kali sampai dipeluk Nabi Muhammad karena ketakutannya. Nabi Muhammad jawab, aku tidak bisa membaca, katanya. Dipeluk lagi sampai 3 kali, sampai malaikat Jibril mengatakan Iqra sampai 3 kali. Setelah itu dibimbinglah Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril untuk membaca surat Al-Alaq. Kemudian saking ketakutannya, Nabi Muhammad SAW pulang ke rumah. Beliau sampai di rumah minta tolong kepada istrinya Siti Khadijah untuk menyelimuti dirinya. Dia tidur ketakutan. Pada saat itu turun wahyu Allah lagi yang dibawa oleh malaikat Jibril, yaitu surah Al-Mudatsir, wahai orang-orang yang berselimut. Ya ayyuhal mudatsir kum fa'angdir, dan seterusnya. Nah, Nabi Muhammad semakin ketakutan. Akhirnya Siti Khadijah menemui pamannya. Pamannya ini adalah salah seorang warga Quraisy atau suku Quraisy yang masih mengimani ajaran agama Tauhid, ajaran agama Samawi yang dibawa oleh Nabi Isa. Pada saat itu dia mengerti Injil, Taurat, Zabur. Itu adalah pamannya Siti Khadijah. Siti Khadijah menemui pamannya tersebut dan menceritakan kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Waraqah bin Nawfal, apa jawabannya beliau? Beliau berkata bahwa Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Dia akan diusir dari kota ini, dia akan disakiti, dia akan dihina, dia akan mendapatkan semua ujian. Seperti itu katanya si Waraqah. Nah, setelah itu Nabi Muhammad tenang. Nabi Muhammad mulai dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara kekeluargaan dulu. Keluarga terdekat beliau. Nah, orang-orang yang pertama kali memeluk Islam di masa awal dakwah tersebut disebut dengan as-sabiqunal awwalun.
orang-orang yang pertama masuk Islam. Siapa saja mereka? Ada 4. Yang pertama adalah Siti Khadijah istrinya, yang kedua Ali bin Abi Thalib keponakannya, yang ketiga pembantunya, yang keempat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, metode dakwah beliau adalah dengan cara kerabatnya dulu, orang terdekat beliau diberikan dakwah, kemudian 4 orang itu yang pertama kali memeluk Islam. Nah, pada metode dakwah selanjutnya secara sembunyi-sembunyi kurang lebih 3 tahun atau 4 tahun Nabi Muhammad berdakwah di rumah Arqam bi Abil Arqam. Pada masa dakwah tersebut Abu Bakar mengislamkan beberapa sahabat, di antaranya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan lain-lain. Nah, setelah metode dakwah Nabi Muhammad, setelah sembunyi-sembunyi, turun wahyu yaitu surah Al-Hijr untuk dakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad ada 2 metode yang dipakai. Yang pertama yaitu menjamu keluarganya untuk makan malam. Setelah makan malam tersebut, Nabi Muhammad menyampaikan wahyunya, menyampaikan ajaran Islam. Tetapi banyak menolak, terutama pamannya sendiri, Abu Jahal dan Abu Lahab. Metode yang kedua, Nabi Muhammad mengumpulkan orang-orang suku Quraisy dari Bani Taim, dari Bani Hashim untuk berkumpul. Kemudian Nabi Muhammad naik di atas bukit dan berbicara bahwa terimalah wahyu Allah, terimalah wahyu ilahi, yaitu agama Islam. Tetapi mereka juga menolaknya, bahkan sampai mengumpat dan lain-lain. Jadi kesimpulan dari materi ini bahwa Nabi Muhammad SAW dakwah secara sembunyi-sembunyi itu kurang lebih 3-4 tahun. Pada dakwah secara sembunyi-sembunyi itu ada beberapa orang yang masuk Islam yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Setelah turun wahyu surah Al-Hijr itu, maka di Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan dan banyak yang menolak karena memang belum ada hidayah kepada orang-orang tersebut. Nah, demikianlah ulasan singkat mengenai dakwah Nabi Muhammad SAW setelah menerima wahyu. Yang pertama yang beliau lakukan adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, kemudian dakwah secara terang-terangan dengan metode-metode tersebut. Tunggu video selanjutnya mengenai dakwah ketabahan Nabi dan para sahabat dalam berdakwah Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.